Oke, kita lanjut ya. Rekam terlambat, nggak apa-apa deh. Oke, tadi udah disebutkan ya beberapa franchise yang ada di Indonesia. Mungkin kita bisa mundur dulu sekilas supaya teman-teman remind lagi, mengingatkan. Jadi ada kuliner, kebanyakan kuliner ya. Indonesia punya banyak franchise lokal itu kuliner. Ada kopi, teh, es, ya ayam-ayamannya, ayam McD, ayam KFC juga, donat dan sebagainya. Apotik, oke. Nah, gimana Bu? Saya kepingin nih, saya tiba-tiba dapat uang warisan atau saya dapat hadiah gitu ya, sekitar 500 juta atau mungkin 50 juta atau 10 juta gitu ya. Untuk usaha Bu, saya pengen usaha waralaba. Saya mau beli lisensi satu paket tuh waralaba. Gimana cara saya memilihnya gitu? Mana produk yang pas buat dipasarkan di Kupang, franchise yang pas untuk dipasarkan di Kupang misalnya. Waduh, ini nanti buka ini ya, buka konsultasi bisnis jualan ya. Yang pertama kita sesuaikan budgetnya dulu. 50 juta itu apa aja merek yang ada di Indonesia nih ya? Apakah Baba Raffi, apakah Esteller gitu ya. Oh, berarti kalau di bawah 50 juta apa aja kita googling ya. Franchise di bawah 50 juta. Bahkan di bawah 5 juta ada. Franchise di bawah 5 juta. Tapi bentuknya gerobak ya. Gerobak yang ada di depan Indomaret gitu. Yang seperti rumah-rumahan yang ada orang yang jaga satu yang masak di situ ya. Lalu kita lihat peluangnya. Nah, kebetulan sosial budaya di Kupang itu kan suka makanan yang pedas dan asin. Jadi jangan pilih yang manis. Jangan pilih yang apa namanya yang taste-nya tidak disukai oleh warga sini gitu. Jadi harus disesuaikan pasar. Lalu kita harus tahu strateginya. Kan di sini mungkin ekonominya berbeda dengan ekonomi yang di Bali gitu ya. Kekuatan ekonominya berbeda kan tidak ada industri. Jadi mana nih yang disukai mereka, makanan apa? Itu harus betul-betul riset pasar. Kalau ingin mengambil keputusan, you have to be research ya. Harus pandai-pandai riset. Harus pandai ambil informasi. Setelah itu diskusikan dengan yang Anda percaya sebagai konsultan bisnis gitu ya. Atau tukar pendapat saja dengan orang yang dianggap Anda mampu untuk berbisnis. Lalu berikutnya pilih lokasi. Jangan lupa lokasi itu menentukan prestasi, menentukan profit Anda gitu ya. Makanya daerah yang ramai kayak TDM itu sewa rukonya mahal. Ya daerah TDM rukonya mahal di Kuaninu itu juga mahal. Jadi yang mahal pertama katanya si Kuaninu, yang kedua baru di TDM ya, baru di arah Lipo, di Oepobo. Lalu berikutnya ikut serta berbagai event. Nanti yang saya sebutkan kayak di Dekranasda, ada juga event pameran. Nah, ini kita harus rajin-rajin ikut. Nah, Bu, sebetulnya ketika saya mau milih franchise, itu ada kelemahan nggak gitu ya? Pasti ya namanya orang mau bisnis, itu adalah milik orang lain, produk orang lain, yang ciptakan orang lain. Ada kelemahannya nggak, Bu? Kan kita lihatnya di sini kelebihan ya. Kelebihannya itu adalah ada SOP, ada standar operasional prosedur, ada cara-caranya kita berproduksi, cara memasaknya, cara ngeracik minumannya, cara menyajikan, ya, cara menangani komplain, sampai cara untuk promosi itu ada semua lengkap kalau dengan franchise atau waralaba. Ya, bahkan kita punya alatnya sudah dikirimkan, mesin mesin kopinya sudah, wadah es krimnya juga sudah, bahkan pegawainya itu di training, sudah satu paket. Ya, enaknya itu satu paket kita nggak mikir biaya itu kalau kita punya usaha, ya. Dan juga udah terkenal mereknya, sudah orang sudah kenal, sudah tahu. Tidak perlu promosi yang membangun merek lagi dari awal, hanya mengingatkan, oh ada merek ini loh di sini, di daerah ini, ya. Dan juga kelebihannya modalnya itu baliknya tinggi. Karena apa? Kita kan udah punya merek ya, return of investmentnya kecenderungannya tinggi, besar gitu, karena orang sudah tahu, tinggal kita masuk ke event nanti beli berbondong-bondong. Tetapi ingat, semua kembali ke sosial budaya setempat, lokasi, karakter warga, karakter pasar gitu ya.
Lah kekurangannya apa Bu gitu ya? Kekurangannya adalah modalnya besar. Ya kan yang tadi kita sudah sebutkan sampai 100 juta. Konon yang asing lebih mahal dari yang lokal. Jelas ya. Tadi yang paling mahal aja 100 juta, 300 juta. Tadi siapa Misi aja 800 kayak gitu 300. Oh, roket ya, roket chicken aja 300 men. 300 ya. Itu model yang sangat besar sekali udah kayak beli rumah gitu ya. Jadi punya usaha franchise itu seperti investasi rumah seperti itu. Nah, itu dia modalnya harus besar. Jadi ini pebisnis dengan modal besar rata-rata teman-teman. Awalnya udah besar. Lalu ada biaya berikutnya yang mungkin kita lupa ya. Terkadang ketika dari pusat itu mengingatkan bahan bakunya naik nih. Aduh, ini ada apa falasnya naik. Jadi pegawainya kalau training harus bayar lagi sendiri misalnya. Aduh, ini bahan bakunya ada inovasi baru tapi harganya mahal misalnya. Ini harganya harus dinaikkan semua outlet. Nah, itu lumayan bikin kepala pusing juga gitu ya. Lalu yang ketiga, kita punya ide misal terhadap produk itu atau ingin memasarkan dengan gaya kita sendiri itu tidak bisa karena sudah diatur oleh si pemilik produk tersebut yang kita beli lisensi waralabanya gitu ya. Tidak boleh melakukan di luar SOP, yaitu pemasaran dan juga merubah produk. Misalnya KFC-nya mau dikasih geprek itu ya nggak ada KFC geprek, roket yang ada ya. KFC ya udah kalau nggak yang crispy yang original nggak ada KFC geprek tidak boleh. Pernah ada promo ya hanya promo tapi kan itu dari pusat kalau misalnya Bu aku mau dikasih cheese mau 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 saya modifikasi kasih saus ini keju seperti Richeese Factory tidak diperbolehkan gitu karena tidak ada SOP itu ya. Oke, itu dia kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang di bawah 5 juta. Mungkin teman-teman bisa perhatikan ada waralaba Indonesia yang di bawah 5 juta bentuknya gerobak ya. Kayak cendol hejo. Kalau nggak ada di Kupang ada hejo. Ini cendol hejo ya. Itu juga waralaba hejo itu ya. Ada di Hyperstore, ada di Lipo. BTW memang saya pengamat hal-hal seperti ini karena emang pebisnis kapitalis ya. Saya suka melihat produk ya teman-teman. Ada cheese stick ini enak banget, belum pernah ada di Jogja. Mungkin kalau deket sekolahan SMA atau deket kampus ini kini laris loh. Ya, apalagi Kupang kan panas ya. Rata-rata pada suka es ya, tapi dengan harga yang terjangkau kalau saya lihat. Kalau harganya di atas 15.000 kayaknya agak susah. Ketika 10 ribuan es teh gitu-gitu tuh laris ya teman-teman. Tapi harus lokasinya strategis banyak orang di situ, kantor dan juga sekolah, anak sekolah itu atau beli es teh jumbo apa apa es teh jumbo ada juga teman-teman ya. Ini ada es teh Solo dan sebagainya ya. Ada lagi nggak Bu yang di bawah 5 juta? Ada ya, ada boba dan juga Lion Parcel. Makanya di sini laris banget Lion Parcel daripada ekspedisi yang lain gitu ya. Bahkan kita COD-an dengan pedagang yang asli di Kupang ya, COD jualan apa fashion di live gitu ya, live Facebook, live TikTok yang memang basisnya di Kota Kupang. Terus kita pembelinya sama-sama Kupang, mereka ekspedisinya menggunakan Lion Parcel, tapi butuh waktu 1 hari gitu ya. Nah, ini franchise, jadi jualan jasa ya, jasa pengiriman barang gitu ya. Ada juga kok selain Lion Parcel yang franchise ya. Oke, masih on nggak teman-teman? Saya mau cek dulu nih. Masih, masih. Thank you. Masih, Bu. Oh ya, thank you. Saya buat Sip. semenarik mungkin gambarnya ya, biar teman-teman agak ini apa melek ya nggak ngantuk-ngantuk amat ya gitu. Silakan nanti kalau mau komentar boleh misalnya Bu, saya pernah lihat ini. Apakah dia franchise? Silakan ditanyakan. Nah, ini yang asing, franchise asing, waralaba asing yang terkenal di dunia. Ya kita semua sudah tahu ya ada McDonald, KFC, Burger King, 7-Eleven gitu ya. Tapi 7-Eleven di Indonesia kurang karena kalah dengan Indomaret Point ya. Indomaret Point di sini belum ada. Adanya Indomaret.
Aku belum cek teman-teman. Indomaret Point udah ada belum ya? Kalau Indomaret biasa ada, jualan aja biasa, jualan barang-barang dan makanan. Tapi yang Point itu ada kafenya, ada kopinya, ada jusnya, ada sosisnya, bisa duduk-duduk, ada wifi-nya. Itu Indomaret Point dan biasanya 24 hour 24 jam. Ada di stasiun di dekat kampus besar biasanya Indomaret Point, teman-teman ya. Kalau Indomaret biasa tidak ada kafenya. Ya, bedanya itu. Bahkan mereka jualan burger dan sebagainya ya. Oke. Lalu di sini banyak yang produk asing yang mungkin kita belum pernah temuin ya. Rata-rata memang makanan, minuman ya. Subway sudah ada di Jogja baru masuk juga. Tadinya Surabaya sudah ada. Seperti roti John, cuma roti dikasih daging sih gitu ya. Ada makanan juga. Ini rata-rata restoran, makanan, fitness gitu ya. Alat-alat apa? Tempat nge-gym juga bisa dijadikan franchise gitu ya. Nah, Bu, saya kebetulan punya uang 1 miliar. Wah, saya mau bisnis franchise asing. Saya mau buka Pizza Hut. Cek dulu Pizza Hut itu berapa franchise-nya. Misi aja 800 gitu ya. Oh sorry, tadi bukan lokal Indonesia ya, Misha itu dari Cina, maaf dari Tiongkok ya, jadi bukan lokal Indonesia. Memang masuk Indonesia tapi pemiliknya bukan orang Indonesia. Pizza Hut juga bukan orang Indonesia. Pizza Hut kalau tidak salah 1 sampai 2 miliar franchise-nya, tuh ya. Franchise-nya segitu deh gitu. Jadi kalau yang punya itu ya jelas orang yang berduit gitu ya. Nah, cara memilihnya pastikan punya nilai merek tersebut unik ya. Mungkin pizza satu-satunya yang ada di Indonesia atau dia menyajikan rasa yang berbeda gitu ya. Jadi pastikan kalau milih franchise asing itu dia unik dan tidak sama dengan merek lain. Tuh ya, misalnya Anda mau Starbucks berapa, Bu? Silakan googling sendiri ya. Harga Starbucks berapa? Kalau kita mau beli kayaknya 5 deh, 5 M kalau nggak salah ya. Tapi pasti balik modal, pasti rame dalam waktu 1 tahun. Makanya banyak banget di Jogja itu tanah kosong, rumahnya dirubuhin, tahu-tahu jadi Starbucks. Saya heran kosan belum ada berapa bulan sudah jadi Starbucks dan langsung rame. Bahkan mungkin bukan orang kaya banget, dia berani menggadaikan mobilnya, rumahnya buat dapat uang cash gitu ya. Habis itu dia beli franchise-nya yang paling terkenal di dunia, tato rame setahun balik modal. Kan saya sudah bilang, bisnis itu gambling. Bisnis itu seperti, sorry ya, judi gitu. Jadi untung-untungan. Kalau berani nyali besar, biasanya baliknya besar juga. Kalau penakut ya sedang-sedang aja, nggak berani ya nggak dapet. Jadi modelnya gitu. Orang bisnis itu main nyali, teman-teman ya. Tapi resiko perlu diperhitungkan, perlu ada manajemen resiko. Jadi hati-hati ya. Lalu yang kedua, kalau emang ini franchise asing, kalau memang ini punya orang luar negeri, pastikan ada tokonya di Indonesia. Misalnya ini franchise tentang jualan alat ini apa perabotan seperti S Hardware gitu ya. Ada juga IKEA. Bu, aku mau buka IKEA di Kupang. Udah ada di Jakarta, sudah ada di Surabaya, di Singapura itu pertama masuk Asia kan dia dari Swedia ya, jual perabot ya. Perabot yang kesannya minimalis, modern dan unik ya. Saya mau Bu masuk di Kupang untuk pasarnya orang yang berduit deh, hotel misalnya. Tapi yang kecil aja. Nah, pastikan memang dia mau masuk Indonesia, pastikan dia mau masuk area sini. Jadi kita harus komunikasi dengan mereka. Kalau mereka tidak jelas launchingnya di Indonesia kapan, ya percuma tidak bisa masuk ya. Yang ketiga, format bisnisnya harus jelas. Format bisnis ini artinya paket yang ditawarkan jelas. Misalnya aturan menjual, aturan memproduksi, aturan ketika barangnya busuk tidak laku harus seperti apa. Apakah ramah lingkungan? Kalian harus punya prinsip juga sebagai pebisnis gitu ya. Lalu apakah ada paket untuk pemasarannya seperti apa, program trainingnya lengkap atau tidak gitu ya. Wow, sudah hampir 10 menit. Oke, cepat saja udah mau selesai kok. Yang terakhir adalah desain pemasaran. Jangan sampai lupa kita ini kan
memasarkan atau membeli produk orang lain. Kita juga mau untung, orang lain mau untung. Nah, perlu adanya iklan, diiklankan. Nah, cara mengiklankannya tuh dari pihak si pemilik lisensi si waralaba ini seperti apa, program pemasarannya bagus gak, lengkap atau tidak gitu loh. Kalau ternyata pemasarannya cuman sekedar di sosial media dan Anda merasa, oh bisa kok pasti laku, tidak masalah. Tapi kalau ternyata program pemasarannya ini buat Anda tidak meyakinkan, jangan dipilih gitu ya, atau komunikasikan kembali ya. Itu perlu dicek. Namanya orang jualan, pemasaran itu juga harus menjadi faktor utama karena bisnis internasional ada faktor pemasaran internasional di balik menjual barang secara internasional atau perdagangan. Oke, ini closing, kita udah selesai. Akhirnya ya kita udah di penghujung materi, udah setengah 10 juga. Sisa 30 menit di akhir nanti dan 30 menit di awal yang kita terlambat masuk. Silakan digunakan untuk mengerjakan tugas dan saya beri waktunya sampai hari Jumat malam. Jadi tugasnya nanti ini untuk menggantikan 1 jam sisa dan 1 jam di awal tadi ya. Kita anggap tugasnya seperti itu. Kalau di kelas, tugas ini ya dikerjakan di kelas sampai selesai. Tapi kan ini sifatnya online, jadi bisa dikerjakan take home. Saya beri waktu. Nah, ini kita simpulkan karena sudah selesai. Saya closing materi dulu bahwa hari ini kita belajar 4 jenis bisnis internasional. Pertama, ekspor, ekspor insidental dan aktif. Bu, yang impor nggak ada. Sama, teman-teman. Hanya dibalik saja ya. Impor insidental dan impor aktif. Kategorinya memang beda, tetapi prosesnya sama. Tidak direncana, tiba-tiba mengimpor, tiba-tiba eh, mencoba ada yang ingin memasarkan ke dalam. Saya sering di Instagram itu di DM orang asing ya. Mau nggak memasarkan apa kain, mau nggak memasarkan produk batu-batuan apa gitu untuk interior gitu ya untuk di Indonesia. Saya bingung memasarkannya gimana. Kebetulan pasar yang saya tempati tidak cocok gitu berarti kan nggak bisa. Nah, ini impor. Kalau dicoba sekali itu insidentil. Ketika ada pasar ramai di dalam negeri, kita aktif menjual membeli itu baru aktif masuknya. Lalu ada lisensi, ada juga franchise atau waralaba. Jadi ada 4 jenis bisnis internasional. Oke, itu saja ya. Lalu untuk diskusi topiknya, ini tugasnya kalian kerjakan di Microsoft Word. Oke, halo. Udah selesai ya, teman-teman. Jadi perhatikan, nanti tidak ada pertanyaan lagi, atau kalau ada pertanyaan bolehlah. Jadi biar tidak mengulang. Jadi di sini teman-teman harus menjelaskan pilihan Anda masing-masing ketika Anda menjadi seorang pebisnis atau Anda punya modal, ya entah modalnya itu 500 juta atau kurang atau 1 M, terserah, bebas. Nah, Anda memilih bisnis internasional yang mana? Ekspor, impor, atau franchise? Kalau franchise mau lokal apa, mau asing? Nah, anda pilih salah satu saja. Lalu alasannya dijelaskan ya ke dalam 5 sampai 10 kalimat, minimal 5 kalimat ya untuk alasannya. Nah, ini jadi satu paragraf. Lalu dimasukkan ke dalam Google Classroom gitu ya. Batasnya hari Jumat, sorry, batasnya hari Jumatnya sampai jam 12 malam. Saya masih bisa cek di hari Minggu ya. Saya bisa cek di hari Minggu atau hari Sabtu. Oke, itu saja. Mari kita eh, cek Google Classroom-nya. Silakan nanti masuk ke Google Classroom, teman-teman. Di Google Classroom yang sudah teman-teman bergabung, itu ada format yang teman-teman sudah bisa download sebagai format lembar soalnya ya. Sebentar, mana tadi Zoom-nya? Lembar soalnya. Oke, sudah tertampil kan? Ya, tertampil ya. Sudah terlihat ya. Oke. Ya, sip. Materinya ada di sini. Silakan nanti kalian kalau mau ambil materi PDF-nya. Untuk materi yang videonya, sebentar lagi saya kompres, saya upload dulu di YouTube, baru saya share di grup ya. RPSD juga sudah saya masukkan di sini. Nanti silakan dicek. Untuk submit tugasnya di sini ya, teman-teman. Di bagian submit tugas. Ini. Oke. Ya.
jangan lupa untuk submit tugasnya, silakan download lembar tugasnya terlebih dahulu. Ya, nanti diisi nama, NIM Anda, lalu jawabannya ada di sini di bawah. Ya, 5 sampai 10 kalimat saja. Anda pilih salah satu apabila Anda seorang pebisnis yang memiliki modal yang cukup, terlepas modalnya itu berapa. Nah, Anda mau memilih model bisnis internasional yang mana? Ekspor impor atau Anda mau bisnis waralaba atau lisensi? Sorry, yang satu lupa ya. Ekspor impor, lisensi atau franchise. Mau franchise asing atau lokal? Jangan lupa disebutkan. Bu, boleh sebut merek? Boleh. Malah harus menyebutkan merek. Justru kalau nanti yang nilainya bagus itu yang menyebutkan merek. Bu, saya punya 500 juta, saya mau buka Starbucks. Tapi saya cek loh ya, Starbucks tuh berapa franchise-nya. Nah, ini berarti Anda sesuai budget nggak? Nah, saya mau masukkan, mau menilai itu logikanya masuk nggak? Kalau budget sekian, kalau tiba-tiba bermimpinya ketinggian, ya ditolak dong, reject secara kondisi, gitu ya, secara visibility atau kelayakan bisnisnya nggak masuk. Jadi kan di situ ada studi kelayakan bisnis yang kita mainkan ya, gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Silakan ditanyakan terlebih dahulu kalau ada yang kurang jelas. Kalau sudah jelas, nanti langsung dimainkan saja ya. Ini kan berandai-andai ya, jadi sangat-sangat perspektif Anda sendiri. Saya memilih ekspor, alasannya apa? Kalau bisa alasannya itu masuk akal, alasannya itu oke, baru diceritakan di sini ya. Diketik ya, tidak di print. Saya tidak minta di print, saya minta diketik di Microsoft Word, diunduh dulu ya, diambil dulu nih Microsoft Word-nya. Nanti diupload ulang ke sini ya, tugas ini disubmit ulang ke tugas bisnis internasional yang pertama. Jangan lupa di rename filenya, nama file Microsoft Word-nya diganti menjadi nama Anda, lalu NIM. Tuh ya, nanti kan terlihat. Minggu depan kita bukakan di kelas, kita cek satu-satu, saya tunjukkan di ininya, di kelas, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Siapa menjawab apa, mana yang franchise, mana yang ekspor. Saya akan identifikasikan gitu ya, alasan mana yang paling masuk akal, mana yang oke, mana yang menarik, mana yang unik. Nanti di situ kita identifikasikan. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Oke ya, jelas ya. Jelas, Ibu. Oke, terima kasih banget. Oh ya, untuk presensinya, nanti presensinya menggunakan ini ya, si adik Nona, tapi saya minta 2 kali presensi, teman-teman menggunakan Google Classroom juga ya. Sebentar lagi saya informasikan lewat grup ya, nanti teman-teman presensi di Google Classroom. Sebentar, ini aja deh langsung. Presensi hari apa nih? Hari Senin ya, tanggal 2 September 2004. Tadi ada yang izin di WhatsApp itu ya, jadi tidak apa-apa. Create topik, topiknya presensi. Silakan absen sampai nanti sore boleh sih, atau nanti jam 12 juga boleh. Jam 12 aja ya. Oke, Senin ini yang pertama ya. Nanti silakan masuk, kalian pilih hadir gitu. Nanti terlihat dari sini saya baru masukkan ke si adik Nono. Oke, ini ya presensinya. Terlihat nggak ya? Sorry, sorry, sorry. Maaf, maaf. Kok malah sudah close ya? Sebentar lagi. Oke, ini ya presensi ya. Nanti masuk ke presensi, pilih ini. Oke, nanti pilih hadir, klik hadir ya. Oke, dari rekap ini baru saya masuk ke si adik Nona. Oke, cukup ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan langsung ditanyakan di grup saja. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Jaga kesehatan selalu. Selamat pagi. Halo. Pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi.